Perkenalkan, nama saya Albi Andrianto sebagai autism spesialis di TML. Halo, perkenalkan saya Hida, seorang autism spesialis di TML. Halo, nama saya Joy Patola sebagai autism spesialis di TML. Halo, saya Esra Simamora sebagai autism spesialis di TML. Halo, saya Vicky sebagai autism spesialis di TML. Halo, perkenalkan saya Denisa sebagai autism spesialis di TML. Halo, saya Yuda. Saya sebagai spesialis autism di TML. Halo, saya April, autism spesialis yang bertugas sebagai koordinator terapi alam on-site, khususnya di center yaitu TML Farm, memiliki tanggung jawab dalam memastikan sarana dan prasarana yang berada di sini dapat digunakan secara aman, nyaman, dan memuaskan, baik itu dari segi tempat, wahana terapi, konsumsi, maupun pelayanan lainnya. Makna yang dapat kita ambil bekerja dengan anak autism. Pertama, banyak kita belajar mengenai fleksibilitas sebagai individu, terus kita kuat untuk di fisik dan mental menghadapi anak-anak yang spesial. Bagi saya, profesi ini memiliki makna yang begitu dalam. Mungkin banyak pandangan orang mengenai anak autisme itu kan aneh, nakal. Tapi sebenarnya bukan itu. Persepsi anak autisme memang berbeda dari anak tipikal. Pengalaman mereka kaku, lebih terbatas, dan cara pandangnya juga unik dari yang lain. Dari sini saya belajar untuk menurunkan ego, belajar untuk sabar, dan menerima bahwa tidak semua hal harus segera terlihat hasilnya. Saya belajar untuk hadir, fokus pada apa yang harus saya kerjakan untuk bisa menciptakan perubahan pada siswa autis yang kami tangani. Bekerja sama dengan anak SD mengajarkan saya bahwa di setiap anak memiliki cara yang unik untuk berkomunikasi dan belajar. Kemajuan kecil yang mereka capai adalah hasil dari kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan. Proses ini tidak hanya untuk membantu anak berkembang, tetapi juga membantu saya untuk lebih peka, sabar, dan penuh empati. Kerjasama dengan anak autisme membuat saya belajar. Ketika memegang anak autisme, saya mendapatkan banyak hal, seperti menjadi pribadi yang lebih aware, disiplin, konsisten, dan lebih semangat untuk bekerja keras. Dengan tujuan utama adalah menjadikan siswa autis menjadi lebih baik. Kurangnya layanan di Indonesia itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, mengenai kesadaran masyarakat tentang terapi autism. Yang kedua, mengenai akses yang mungkin terbatas di daerah pelosok-pelosok yang masih belum kita temui layanan terapi. Jadi masih berfokus di kota-kota besar, itu yang menyebabkan orang tua yang berada di pelosok harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan terapi autisme. Banyak orang tua di daerah pelosok yang bingung karena tidak ada layanan terapi autisme. Padahal negeri kita kan kaya dengan alam. Sinar matahari yang berlimpah, sawah, hutan, ini sangat ideal sebenarnya untuk terapi alam. Realitanya banyak tempat terapi autisme yang belum memiliki kurikulum terkait metode penanganannya, sehingga sulit untuk memantau dan mengevaluasi progres siswa, dan membuat kebanyakan orang tua kebingungan. Tiap anak itu memiliki kemampuan, skill, dan kelebihannya masing-masing. Namun di sisi lain, orang tua juga memiliki kekhawatiran akan masa depan anaknya. Salah satunya itu takut anaknya tidak bisa mandiri sehingga tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi rasanya jika melihat ASD dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Pada dasarnya mereka memang terlahir dalam keadaan yang spesial, di mana tumbuh dan kembang mereka cenderung terhambat sehingga mereka cenderung memiliki gerak yang terbatas. Hal tersebut mengakibatkan mereka cenderung terkesan tidak bisa survive, padahal mereka memiliki hak yang sama seperti neurotipikal, yaitu dapat diterima di masyarakat luas dan dapat melakukan banyak hal. Mengajar anak-anak autisme bukan hanya sekedar menggunakan metode-metode yang rumit, namun juga memperhatikan akan kebutuhan anak tersebut dan kenyamanannya. Di Indonesia sendiri, kita masih berpatokan akan metode luar negeri yang menggunakan peralatan canggih dan obat-obatan. Padahal di Indonesia kita bisa menggunakan alam Indonesia sebagai terapi untuk anak autisme tersebut, seperti udara, cuaca, hujan yang menenangkan, untuk membuat anak tersebut lebih rileks dan bereksplorasi dengan segala lingkungan yang ada. Inilah yang menjadi salah satu terapi alam Indonesia yang patut kita kembangkan dan menjadi hal yang bisa kita terapkan untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu kami melalui TML ingin berkontribusi melalui supported employment. Kami TML Farm
melakukan pelatihan skill, teknis, dan kemampuan hidup dalam membantu menciptakan ASD menuju pribadi yang lebih mandiri dan berdaya.